Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kembali lagi di podcast bertutur Journey of Love, ngobrol-ngobrol santai. Hari ini hari Minggu. Kali ini kita ingin menghadirkan sosok yang fenomenal. fenomenal Abut, di mana? Ya, abdi teh saleresna SMA teh nyanak jurusan bahasa. Jadi orang lain kan hmm, IPA, IPS-nya bahasa. oh, Salah sawiosna aya bahasa Jepang. Jadi hmm. sanesna abdi teh hoyong ke Jepang gitu. Nah, karena Tokat. alasan Pak Budi memang sempat kuliah kan di sana Pak Budi ya. Ya, Nah, alhamdulillah di hari dikersakeun sebenarnya ku Allah kedah angkat tadi itu. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu macam. bahasa campurnya campur dah. Kita mah Ya biasa. Sunda. Siap. Jadi alhamdulillah ya memang pernah kuliah di Mm-mm. sana gitu. Nah hari ini Pak Budi Alhamdulillah S2. kurang lebih setengah jam lah kita mau ingin ngobrol lebih jauh. Ya Siap, Pak Jan. mudah-mudahan sih bisa menginspirasi teman-teman sama mengobati ini yang belum bisa ke sana. Ya kita dengan Amin. ceritanya atau sekolah di teh kumaha gitu ya. Saya oke, udah rindu sih, udah pengen ke sana lagi, tapi kemarin ya karena pandemi akhirnya rencananya dibatalkan gitu. Oh iya iya. Ada teman juga memang yang lagi S3 di sana. Terus tadinya pengen main sih ke sana gitu ya. Mm-mm. Terus ada kemarin lamar juga untuk S3 di sana, tapi alhamdulillah belum dikersakeun mereka teu acan rezekina. Nah, Jadi mudah-mudahan. universitasnya udah menerima sih, udah oke, udah dapat LOE gitu ya, letter of acceptance, tapi Hmm. beasiswanya kita yang nggak dapat. Kemarin sempat ngelamar juga ke LPDP, 2 kali wawancara, 2 kali gagal gitu ya. Alhamdulillah. Berarti kesempatan saya cuma 1 kali lagi. Tapi nggak tahu nih, lihat dari umur, kalau nggak salah aturannya sekarang LPDP itu 42 tahun ya. Jadi apakah saya masih bisa atau enggak, kaumuran atau ente gitu nya. Mhm. Kumadi lagi pandemi gini memang kayaknya di stop dulu gitu ya. Bukan di Hmm. stop, apa namanya? Kalaupun ada ya tidak untuk ke luar negeri nampaknya seperti itu, Pak Jam. Siap siap. Abud, iyalah tuh menyapa Siap. heula. Oh hayo gozaimasu, hayo gozaimasu. Saya mah no watashi wa bundes. Aduh, tapi mah nu namun teh tahu ya. Ya. Cuma segitu Pak, yang lain sih lupa. Tapi kalau sehari-hari sih kayak belanja kayak gitu memang dipaksa harus bahasa Jepang dulu tuh. Ya. Kalau kuliah, ya saya kuliah tahun 2010 2011 ya Pak Jam ya. Di Hmm. Jepang tuh ngambil S2 di Jepang, alhamdulillah dapat beasiswa dari Bappenas gitu ya, yang Hmm. double degree jadi sandwich, Hmm. apa namanya, ITB sama GRIPS ya kalau yang di Jepang. Kalau bahasa Jepangnya Sesakudai gitu ya, Nah, Sesakudai Gaku. Nah, agak kurang ngerti juga apa itu, ngerti apa sosok artinya. fenomenal teh ieu teh double degree dia. Aduh, ampun eta ITB nya yang Jepang. Ampun, Abud teu kabayang. ITB Jepang, jadi di ITB nyanak MPWK, pengen kronologi lah kami Hmm. bahasa anu sederhana jadinya. Di Jepang. Di Jepang mengambil public policy apa aja, jadi Oh. kebijakan publiknya gitu ya. Tapi Hmm. memang kalau kelas kelas dua-duanya sih bahasa Inggris, jadi di ITB harus bahasa Inggris karena kan nanti ya dipersiapkan untuk ke Jepang gitu ya. Nah di Jepang juga kelasnya ada 2 kelas sebenarnya, ada internasional sama kelas lokal. Kalau yang lokal biasanya diisi oleh mahasiswa Jepang, itu pure bahasa Jepang semua gitu. Nah kalau yang saya ngambilnya internasional, itu dari berbagai macam negara, dari Eropa Timur gitu ya, Amerika, Cina, Afrika, terus dari India, Pakistan, banyak juga sih teman, terutama orang Afrika banyak juga teman. Waduh. Eh, jadi bahasa Inggris itu yang yang dipakai. Nah, tapi Waduh. kalau sudah keluar dari kampus, ketika Hmm. kita ke di lemur, tema di lemur lah gitu Pak Jamnya, Hmm. lamun balanya atau napi naon, milari keperyogian kange barang tuang ya wayah nah kudu Hmm. bahasa Jepang. Nah ketika bahasa Jepang tidak bisa, bahasa isyarat keluar gitu. Nggak ada aheng gitu. Iya. Saya pernah ada kejadian lucu nih Pak Jam nih, waktu di minimarket gitu lah, kalau di kita mah kayak Alfamart lah kayak gitu ya.
Kalau di sana tuh justru terkenal tuh 7-Eleven kayak gitu ya. Kalau Jakarta Ya. 7-Eleven kan tempat nongkrong tuh gaya. Ya. Kalau di sana minim biasa. Jadi si petugasnya itu nggak ngerti bahasa Inggris, saya juga nggak ngerti bahasa Jepang gitu ya. Karena kalau sudah kompleks ya susah juga gitu. Saya menanyakan di dalam apa namanya makanan ini ada daging babinya enggak gitu. Dia nyangkanya mungkin saya salah ya, F sama P-nya nggak jelas, pork gitu ya. Nyangkanya dia ada ini apa, garpu, dia nyari garpu, ini bukan kata saya. Akhirnya bahasa isyarat tuh keluar gitu. Sampai keluar gini, gitu, nah, sampai keluar gitu. Oh, mana aman dia bilang gitu. Baru ngertinya dikasih bahasa isyarat namanya. Udah keluar bahasa isyarat, baru ada ngerti deh, oh itu maksudnya gitu. Itu mungkin Pak Jam, ya sedikit pengalaman sih yang menarik. Jadi memang ketika di Jepang. Papa deh abi asa kumaha gitu ya. Abi manggilnya Kang, Mang atau kumaha? Akang lah. Bade Pak awai. Puting lah, Pak Bud mah cigah kolot ya, akang nih. Tapi beli bade A deh abi beli hepat sih. Wis lama pemajikan saya. Siap. Siap kan? Jadi Siap. salah satu syarat kalau kita ingin kuliah ke luar negeri minimal harus bisa bahasa asing Inggris sama tadi kalau ke Jepang bisa bahasa Jepang gitu. Ya kan ya? Betul. Ternyata Kang ya. kalau ya bahasa Jepang Kang Budi sabarha lami belajar bahasa Jepang itu di katiasa ya di Jepang lancar lah. Lancar sih gitu nya. Bahasa Jepang teh kita memang ada persiapan Pak Jam. Jadi dari beasiswa itu selain kuliah untuk biaya kuliah maksud saya persiapan bahasa juga dibiayai oleh negara. Ini kebetulan memang saya dapat beasiswa ketika PNS gitu ya. Nah, di biayanya itu yang pertama adalah untuk bahasa Inggris itu selama 3 bulan. 6 bulan gitu, 6 bulan kalau nggak salah. 3 bulan, terus bahasa Jepang juga 3 bulan gitu. Jadi sebelum kita kuliah di itu ada persiapan Pak Jam. Jadi bahasa Inggris kita kuliah 3 bulan sebelum berangkat ke Jepang gitu ya. Sesudah kuliah di ITB itu ada persiapan sebelum pemberangkatan itu kuliah bahasa Jepang 3 bulan gitu. Jadi memang yang harus dipersiapkan atau syarat-syarat yang harus ya kalau mau belajar di luar negeri sih bahasa Inggris ya paling utama gitu. Karena nanti ada syarat misalkan kalau sekarang sih udah jarang pakai TOEFL paper base ya Pak Jam ya. Jadi pakainya IELTS kalau enggak yang PBT IELTS sama satu lagi saya lupa ya saya. Jadi IELTS tuh minimal 6,5 kalau enggak 7 gitu ya, agak berat sebenarnya kalau sekarang persyaratan di luar negeri gitu. Dengan misalkan writing-nya juga harus bagus, tidak boleh kurang dari 6 biasanya ya. Tapi memang tiap universitas beda-beda. Untuk Jepang sendiri nggak terlalu strict mereka karena mereka tahu bahasa utama mereka bukan bahasa Inggris gitu ya. Kalau mau ke Amerika ke Inggris itu berat banget itu. Nilainya harus tinggi lah gitu, bahasa Inggrisnya. Nah, kalau untuk Jepang kemarin sih saya cuma dapat IELTS 6,5 gitu, mereka udah bisa, udah menerima gitu ya si universitasnya. Cuman memang ada persyaratan di di LPDP-nya juga minimal 6,5 ya kemarin. Nah, tahu sekarang nih apakah ada kenaikan gitu atau tidak. Kalau ada naik ya mungkin saya udah agak berat ya tidak lolos karena mahal juga Pak Jam ya. IELTS tuh kalau dulu masih 3 jutaan ya satu kali tes, nggak tahu sekarang berapa gitu. Karena kalau luar negeri sekarang udah mintanya IELTS sih sama satu lagi yang keluaran Amerika saya lupa. Jadi udah tidak paper base sudah tidak dipakai lagi di mereka Pak. Pak Jam gitu mungkin. Iya. Kang, terus jam-jamnya ulah pajang-pajang mah jadi kumaha gitu. Jam-jam tenenon abi mah laina akang jadi jam-jam bios. Oh, jam gitunya. Oke, artinya
Lanjutnya, Ya, kumaha? ya sebetulnya sih Siap. abdi ge ada cerita sedikit. Jadi waktu SMA itu abdi ngambil bahasa kan ya. Nah, salah satu Ya, jadi bahasa tuh bisa dibilang waktu itu jurusan yang sangat menyenangkan gitu. Karena kan IPA IPS tuh dihadapkan pada ya. kondisi IPA terutamanya cukup menegangkan lah. Menjelang ujian kelas 3 teh juga wah stres kumaha banyak iya. Bahasa mah justru Ya, ya. tim bodor, Pak Bud. Kang jadi dulu kayak bahasa mah gigitaran terus bagian di nanti bagian di ku guru disuruh masuk udah kalah luar wae kelas nate didatangan guru semester pertama mah belajarnya sangat-sangat gitu nya tas semester 2 baru udah khawatir Ya, enggak ya. lulus ya cuman gara-gara bahasa Jepang teh kan salah satu bahasa anu ya waktu itu cukup ditakuti gitu hampir beberapa memang kebanyakan ada kekhawatiran Ya, nggak lulus termasuk di ya. abdi nyalira jadi waktu itu tuh bahasa Inggris Indonesia ya udahlah itu mah udah sehari-hari we gitunya tidak tidak terlalu khawatir nah bahasa Jepang benar-benar serius semester 2 itu diajar udah khawatir teh ya yang lucunya pas ujian keluar nilainya aja jadi Ya. bahasa Jepang pang geusila pang badagdanya anu lain baru tuh justru jadi dulu kan nilai ujian bahasa Jepang lah 7 masalah mah nu lain malah di bawah eta jadi maksudnya teh ya mungkin kita juga terlalu menganggap entengnya Indonesia bahasa Inggris ada gitu-gitu kayaknya tapi ternyata ada namanya ujian kan ya banyak pertanyaan jebakan naon iya asal teh nih Ya. jadi ya sama sih ketika ada kapan atau apa dipakai gitu kan ya bahasa itu jadi memang Ya. itu tadi lah yang diingat namanya ya Ohayou gozaimasu gitu. Padahal dulu banyak sempat diajar dan memang ya bodore gitu ya diajar pertama teh nih nulis huruf kanjin kalau itu nih. Nah, Pak Bud, Ya. Ya, jadi lanjut pertanyaan. memang kalau bahasa Jepang tuh harus dipakai Pak Jam kayaknya. Saya juga nih terus terang aja kalau dulu masih lumayan lah tas gitu ya. Sampai rengkah-rengkuh nage cigah lah gitu cigah orang Jepang dipaksa kudu cigah gitu ya. Tapi sekarang karena memang sudah lama tidak dipakai ada beberapa kosakata yang ya saya lupa gitu tidak dipakai. Memang penting sih kayak ketika kita di sana di Jepang tuh ya dipaksa akhirnya gitu. Iya. Makanya kalau saya sih menyarankan kalau ke luar negeri gitu ya, ini terutama para apa namanya para yang nonton gitu ya, usahakan jangan cari teman Indonesia lagi di sana gitu. Jadi pengalaman saya nih, saya banyak teman orang Jawa gitu ya, orang Jawa Timur lah, Jawa Tengah. Saya gaulnya juga banyak dengan mereka. Yang nambah bahasa Jawa ternyata bukan bahasa Jepangnya ya. Oh gitu. Bukan bahasa Inggrisnya yang sama bagus malah nama kosakata bahasa Jawa. Nah makanya kalau saya saranin kalau ada kesempatan gitu ya, dan memang harus dicari Pak kalau untuk beasiswa ini terutama masih muda ya. Sekarang misalkan SMA terus mau ke S1-nya itu banyak anak-anak S1 waktu dengan saya di sana yang mereka langsung ke sana Pak Jam, langsung ngambil dapat beasiswa dari Jepang. Mobusho kan tiap tahun itu membuka gitu ya. Panasonic, Mitsubishi itu tiap tahun pasti bukan Mitsubishi ya. Mitsubishi tiap tahun itu pasti mengeluarkan beasiswa itu untuk mahasiswa Indonesia. Itu banyak lah. Termasuk ada teman saya yang dari Bandung dia dapat Mitsubishi beasiswa. Nah, itu memang agak berat sih persyaratannya kalau yang untuk beasiswa Jepang langsung minimal dia harus punya N berapa ya N4 N berapa gitu bahasa Jepangnya saya lupa lagi itunya levelnya itu level bahasanya gitu Jepangnya betul jadi kalau yang saya kan ngambilnya internasional ya itu nggak ada persyaratan minimal lah untuk bahasa Jepang gitu. Nah kalau orang yang ngambil langsung di sana bahasa Jepang itu ada persyaratan minimal biasanya N4 gitu kalau N berapa saya lupa lah N4 ya pokoknya ada syarat minimal lah gitu ya untuk langsung ke sana tapi kan bahasa Jepang itu sebenarnya menyenangkan ada untuk dipelajari lah gitu ya sama sih ada undak usuk basana lah muncul kurang Sunda teh apa jam kangnya apa jam jadi ketika saya belajar 3 bulan itu bahasa sopan yang belajar ya mas-masan lah pokoknya mas des gitu nya belakang nanti itu sopan tuh tapi ding ya ketika di Jepang
kalau ngobrol sehari-hari dengan orang Jepangnya, mereka udah bahasa gaul, nggak ada des, mas gitu. Kalau dengan orang tua ya, dengan guru gitu ya, dengan sensei, dengan apa namanya, itu kita harus sopan, Pak, Mas, Des, ya gitu keluar lah. Tapi ketika dengan teman satu angkatan itu kan sudah bahasa gaul yang keluar gitu ya, kureta dan lain-lain lah. Pokoknya udah kakete, pokoknya mah yang bahasa sopan teh jadi bahasa kamus lah gitu, cek bahasa Jepang namanya. Jadi mirip-mirip jeung bahasa urang berarti nya kondisina. ya betul seperti gitu. Jadi apa? Ada bahasa yang sopan gitu ya, ada yang sopan tuh yang Mas Des gitu ya, itu sopan. Tapi ketika udah disingkat-singkat gitu, apalagi udah ada logatnya, udah saya nggak bisa ngerti lah kadang-kadang itu ya maksudnya jelema teh naon gitu nya. Ngahulang we lalajo gitu. Kadang-kadang disingkat, misalkan tidak ada naik gitu, tidak gitu unggul. Kadang-kadang cuma gitu doang gitu. Kalau setuju misalkan ikimasyo, gitu itu setuju gitu artinya. Kadang-kadang pusing juga. Jika itu mah mirip bahasa isyarat Jadi nganggapnya mereka kalau udah ke Jepang ya kadang-kadang mereka orang ini betul bisa bahasa Jepang gitu. Padahal ya tadi lah kalau saya mah kan cuma belajar 3 bulan gitu. Kalau saya nggak ada dasarnya juga tuh belajar, karena kalau di SMA saya ngambilnya IPA kebetulan macam jadi nggak pernah belajar bahasa Jepang gitu ya. Tapi ketika pelajari emang menyenangkan gitu ya. Maksudnya salah satu second language gitu ya, atau ya bahasa ketiga saya tuh mungkin bahasa Jepang lah yang cukup dikuasai lah, selain bahasa Inggris lah mungkin gitu ya kalau untuk luar negeri. Kalau dalam negeri mah bahasa Sunda, Bang Jagona. Jadi bahasa isyarat nomor 4 kayaknya, bahasa keempat gitu. Iya. Bahasa keempat. Kang, dulu kenapa memilih Jepang gitu kan? Kan mungkin waktu itu ada beberapa pilihan ya, negara mana gitu. Belanda. Ya, yang lagi pertama sih. Yang pertama saya terlalu banyak nonton anime mungkin. Kan. Terus terang aja. Sering nonton anime gitu ya, kayak Kenshin, terus kayak Doraemon, kayak pokoknya Ninja Hattori dan lain-lain gitu ya. Jadi saya terus terang namanya Jepang tuh jika kumaha realna gitu ya, gitu ya. Ketika dikasih kesempatan, sebenarnya itu ada 2 opsi kan, di apa namanya, di beasiswa itu. Yang pertama adalah Belanda, beasiswa antara ITB Belanda. Satu lagi adalah beasiswa antara ITB Jepang gitu. Nah, kenapa saya mengambil Jepang ya tadi sih karena mungkin salah satu pentriggernya itu adalah anime itu gitu. Jadi terlalu banyak nonton anime, terus suka juga lagu Jepang, drama Jepang gitu ya. Akhirnya ya bukan dipaksa sih, memaksakan ya harus ikut yang double degree ITB Jepang nih gitu ya. Alhamdulillah dikersakakeun lah ku Allah gitu nya, di rezekian biasa angkat ka ditu gitu ka Jepang. Tok sana dapat pengalaman buruk nih ketika gempa anu ageung teh apa jam ya? Jam ya. Saya lagi di sana gitu, lagi di Tokyo. Sampai nginep di kampus karena semua kereta tuh shutdown waktu gempa itu. Ya 3/11 ya, kalau kita ingatnya saya 3/11. Jadi bulan Maret tanggal 11 itu hari Jumat itu, jam 2 ketika kita mau ngampus gitu ya, ketika sudah di kampus sih, ketika kita udah mau masuk kelas, kebetulan saya berdua tuh udah di kelas tuh dengan ada teman saya Alfi namanya, sekarang kerjanya di Setda Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan nonton nih Pak Alfi, kemarin jadi subscriber saya juga kemarin nonton nih. lagi di kelas nih, persiapan mau kuliah, tiba-tiba ada gempa. Saya sih udah tenang Pi, Jepang ini saya bilang gitu. Oh iya, ternyata orang Jepang sendiri pada lari. Si gedung nanti kan katanya udah struktur tahan gempa kan ya? Betul, strukturnya. Tapi pun waktu ya ketika itu kenceng banget gitu ya, lihat keluar gitu, ada mobil molen gitu ya, itu sampai jungkat-jungkit
wah ini mah fit, saya bilang kita harus turun. Gede banget. Akhirnya ikut dengan teman Jepang yang lain. Bahkan saya sempat ngobrol dengan dosen saya tuh, orang Jepang asli ya. Dia umurnya 30 hampir 40-an lah, 30 sekian gitu udah jadi dosen. Nanya, gimana saya bilang pernah merasakan ini pengalaman saya pertama sudah sampai gempa segede ini gitu ya. Itu kan hampir sama dengan yang di Aceh ya, 8,9 kalau nggak salah. Kalau di Aceh kan 9,1 ya. Terus korban juga ya lumayan sih sampai 20 ribuan kalau di Jepang, kalau di Aceh kan 200 ribu ya. Tapi memang agak berbeda. Kalau berbeda tuh kalau di Jepang tuh ketika ada, kita sih sering latihan ya. Jadi ketika ada bencana, gempa dan lain-lain tuh kita udah tahu jalur lah. Jalur evakuasi itu di kampus itu udah tahu gitu. Karena memang tiap tahun itu kurang lebih 2 kali latihan, disimulasikan terjadi kebakaran atau gempa. Jadi kita sudah tahu rute mana gitu ya, yang harus kita ikuti. Terus ternyata pas kasih latihan itu langsung gitu langsung dipraktekkan. Itu ya latihan belanya jadi tepani. Paling menakutkan lah, sampai ada itu keluarga katanya sampai ya nelpon tapi nggak bisa juga, sampai ketika keluar lagi jalur komunikasi di Facebook tuh rame tuh. Kemana sih itu? Kumaha sehat? Kumaha sehat? Nah itu nyangkanya makan, kalau yang di Indonesia nyangkanya saya kena tsunami itu, padahal saya jauh sih. Kalau di Tokyo tuh saya di tengah kotanya kebetulan kuliahnya gitu, di Ropponginya. Kalau Roppongi itu daerah merahnya lah, tempat Maria Ozawa dan lain-lain nyantai gitu ya. Daerah, kebetulan ada kampus di sana gitu ya, namanya GRIPS itu. Nah kalau GRIPS sebenarnya mereka itu hanya untuk pegawai negeri Pak Zam, kalau di kita Jam ya. Kalau di kita mah kayak IPN gitu ya. Jadi yang kuliahnya itu udah pasti pegawai negeri gitu. Terus nggak ada undergrad, nggak ada S1-nya. Jadi itu hanya menyediakan kelas S2 sama S3 gitu untuk kebijakan publik aja gitu. Jadi sebenarnya itu adalah kampus punya pemerintah ya. Kampus negeri lah. Dan hanya menerima siswa dari pemerintahan juga. Jadi memang banyak sih belajar tentang pemerintahan, terus dan lain-lain gitu. Walaupun pembelajaran dasarnya adalah ekonomi makro, ekonomi mikro dan lain-lain seperti itu. Ya mungkin makanya saya sih tadi yang memang minat ke Jepang sih, saya sih nyaranin banget untuk kuliah di Jepang. Pertama belajar attitude ya, belajar ya budaya Jepang lah, disiplin, cara buang sampah, milah dan lain-lain. Itu belajarnya hampir 1 bulan loh untuk adaptasi. Karena kan kalau di kita badannya enaknya ya, pola ya, mau organik, mau pecahan beling, mau plastik, itu pokoknya satu tempat aja. Kalau di sana enggak, Jam wayahna gitu ya. Orang kita harus beradaptasi, membuang sampah sesuai tempatnya gitu. Jadi ada 3 tempat, yang merah gitu ya, hijau, sama lagi saya lupa warna apa ya. Jadi kalau yang merah itu untuk gelas dan yang pecah itu masuknya di merah. Nah kalau yang hijau untuk organik dan lainnya untuk plastik. Terus hari membuangnya juga berbeda-beda itu. Hari saya lupa, hari Senin gitu untuk jatahnya plastik, kalau nggak salah hari Jumat. Jadi tidak bisa kita buang sampah setiap hari, nggak bisa, itu ada jadwalnya. Terus kalaupun salah buang, misalkan harusnya buangnya plastik, kita nggak buang sama organik, nggak akan diangkut. Didiamin aja tuh masih petugas. Ya, nah kalau kita salah terus seperti itu, nanti kasih surat teguran dari kecamatan. Sampai segitu nanya? Sampai segitunya Pak. Jam ya, karena yang mereka sih yang saya sangat culture shock itu sangat terasa ya, tadi culture disiplin gitu ya. Terus tepat waktu, karena orang Jepang tuh nilai orang nggak susah, lihat aja
waktu kita janji tepat nggak gitu. Makanya saya sangat hati-hati sekali ke dosen ketika bimbingan dan lain-lain gitu ya. Ketika dosen bilang jam 2 ya saya jam 2 kurang seperempat gitu ya harus udah standby di depan ruangan dia gitu. Karena saya tahu dia orang sibuk. Terus kalau kita orang Jepang tuh menilai ke kita tuh dengan waktu. Ketika kita meleset aja waktu, mereka udah nggak percaya. Ini orang udah ngeremehin waktu lah. Pokoknya intinya kayak gitulah. Kalau pengalaman saya ya, nggak tahu nih yang lain seperti apa. Cuman memang mereka itu sangat ya intinya gampang lah kalau orang Jepang menilai. Mereka dilihat kita concern nggak ke waktu gitu ya, kita disiplin nggak ke waktu. Jadi ketika kita menjalir janji tema udah sekali gagal sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya seperti itu. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, bukan pendendam, memang mereka sangat ya disiplin dari kecil mereka udah belajar seperti itu. Makanya mereka aneh lihat orang Indonesia gitu ya, kita jelema. Karena kalau di kereta itu strict loh, tidak boleh nelpon, bukan tidak boleh, maksudnya orang sangat aneh lah ketika orang lihat chat atau ngobrol di kereta gitu ya. Karena orang Jepang tuh ada 3 aktivitas di kereta. Kalau tidak baca buku, tidur, satu lagi ada komik ya, baca komik gitu. Nah, kalau orang Indonesia, saya ini biasa bergelombol dengan teman saya nih, ketika masuk kereta, geruduk-geruduk, langsung chat. Itu orang Jepang pada ngeliatin, ini orang mana, nggak ngerti ada kayaknya seperti itu ya, kayaknya nggak ada tapi. Jadi mereka kadang-kadang ya terganggu, terutama kalau sudah rame gitu ya. Tapi mungkin memaklumi juga mungkin, nah ini orang mana nih, orang Filipina, orang Malaysia, orang Indonesia lah mungkin. Jadi memang tadi adaptasi budaya, si culture yang agak berat lah gitu ya. Terus dulu gini, kan ya salah satunya jadi motivasi kan masalah anime atau manga adanya. Berarti kan rada kebayang di Jepang teh kayak gini. Ketika Akang datang ke sana itu dapat suasana ayam mirip-mirip tuh di anime misalkan kan tempat-tempatnya gitu kan ya kan ya dari sisi bangunannya beragus gitu ya. Kalau Tokyo udah modern banget. Jadi orang-orangnya terus gedung-gedungnya udah kotak banget lah gitu ya, udah padat banget gitu ya. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu asik kalau di Tokyo. Cuman kalau ke Kyoto itu gabungan ya. Gabungan antara dunia modern dengan dunia zaman samurai dulu lah, zaman Edo gitu. Karena mereka masih mempertahankan beberapa tempat masih berbentuk rumah tradisional gitu. Tapi fasilitasnya fasilitas zaman sekarang gitu ya. Di dalamnya itu dia udah ada wifi, udah koneksinya udah bagus, terus toilet bisa ngebasuh sendiri, kita mah tinggal duduk gitu ya, rasanya disemprot. Gila. Ya tinggal duduk aja ya, agak pertama sih agak riskan juga, tapi bila menikmati apalagi pakai air hangat gitu ya. Jadi kalau Tokyo memang udah ya padat lah. Tapi si padat Tokyo lalu lintas dan lain-lain masih bagus, sangat bagus. Terus orang tuh lebih tertarik ke public transportasi ya dibanding dia bawa mobil sendiri, karena untuk parkir aja bisa jutaan tuh seharinya. Makanya orang lebih senang naik kereta, pakai sepeda gitu ya, kalau di naik bus. Tapi memang khusus di Tokyo aja sih. Kalau yang di daerah kampung ya mau nggak mau, katanya karena jarang sekali gitu ya public transportasinya, ya maksudnya jam-jam tertentu gitu ya. Mereka juga harus punya kendaraan juga. Nah, kalau Kyoto ya betul sih, sudah, maksudnya ada beberapa tempat yang memang tradisional banget gitu. Ya serasa di zaman Edo lah gitu ya. Tapi fasilitas udah
modern gitu. Itu sih yang saya rasakan kalau waktu perbedaannya gitu ya antara apa namanya, kalau di anime tema ada beberapa tempat yang mengingatkan saya Oh ini iya, lagi ya. betul gitu. Di halaman sekian ya di komik iya iya. Ada di Kenshin iya di kan bentuk rumahnya sarua gitu ya, seperti itulah. Kang, Gitu kan. ngobrolin tadi double degree kayaknya kan itu berarti kan akan 2 gelar itu ya. Ya, 2 Jadi gelar. satu waktu ngambil 2 jurusan yang sama, Kang. Kayak gitu kan ya? Maksudnya Dua satu waktu jurusan yang ngambil dua, berbeda. dua jurusan yang berbeda. Bentar, Nah, Kang. ya. Itu gimana sih ngebagi waktunya? Terus kayak misalkan nggak satu jurusan aja kayaknya udah cukup berat gitu. Ya kan ngambil 2 itu Ya, mah Kang. Cerita sedikit kan? ya. Jadi kenapa bisa dihitung 2 gelar? Karena kita tuh dapat dua ya gelar apa ya intinya dianugerahi 2 gelar lah dari yang pertama dari ITB, yang kedua dari GRIPS Jepang itu. Memang kuliah jadi agak lama, seharusnya 18 bulan, ini jadi sekitar 24 bulan lebih lah mungkinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanismenya gini, kenapa itu bisa apa namanya bisa dihitung cepat gitu ya, atau bisa ya tadi bisa dalam satu waktu ngambil 2 jurusan gitu, karena ada mekanisme substitusi ini. Ketika kita belajar misalkan mikroekonomi gitu ya di ITB, kalau enggak belajar statistik dasar gitulah di ITB, ketika kita udah ngambil itu diakui di Jepang gitu. Kita dengan tinggal menunjukkan nilainya aja. Jadi SKS-nya itu walaupun tetap misalkan harus ngambil 32 SKS gitu ya, saya lupa 32 atau berapa ya untuk S2 itu. Itu ada beberapa yang sudah disubstitusi ketika kita belajar di Indonesia jam. Jadi di sana tidak ngambil full lagi misalkan 32 SKS, tidak, melainkan sekitar 8 atau 10 SKS saya lupa ya, itu sudah dipenuhi ketika kita belajar di Indonesia. Jadi kenapa bisa 2 jurusan atau dapat 2 gelar dalam 2 tahun gitu ya? Karena itu 2 tahun itu dengan bahasa Inggris bahasa Indonesia ya, 2 tahun setengah lah mungkin, bahasa Inggris bahasa Jepang 2 tahun setengah. Itu ada beberapa mata kuliah yang ketika kita belajar di Indonesia itu diakui di sana. Jadi kita tidak usah ngambil itu lagi, tinggal ngelanjutin aja. Misalkan ekonometrik 1 udah dapat nih. Kita tinggal ngambil ekonometrik 2 gitu ya. Lanjutan dari itu gitu. Asal syaratnya tadi kita pernah ngambil di ITB. Nah, kenapa saya dapat 2 gelar ya itu. Jadi intinya mah tidak dari nol lagi, melainkan beberapa SKS yang sudah di ITB itu diakui di sana di Jepang. Dan memang itu harus ada perjanjian antara universitas di sini ITB dalam hal ini ya dengan GRIPS. Mata kuliah apa aja nih yang disepakati untuk tadi disubstitusi gitulah antara ITB dengan GRIPS. Itu makanya hitungannya jadi cepat. Dapat 2 gelar gitu. Jadi tidak ngambil dari nol, kalau ngambil dari nol sudah lumayan lama, itu kayaknya bisa 3 tahunan. Iya, keren. Kang, ya, kan katanya di Jepang mah Kang agak susah nemu makanan halal, itu kumaha Kang? Betul tuh kan? Sehari-hari Kang kalau di Tokyo banyak sih restoran Indonesia gitu ya. Restoran Indonesia juga Arab gitu ya, Pakistan dan lain yang menyediakan makanan halal. Tapi memang kebetulan saya di daerah pinggir di Saitama, bukan Saitama botak ya, bukan One Punch Man, saya ada nama tempat gitu ya. Emang botak ini suka anime tahu nih pasti One Punch Man ya. Mau ngobrol ke Jepang emang pasti kadinya deh gitu kayak gini. Ada nama satu tempat namanya Saitama. Itu daerah pinggiran lah. Kalau kota Bandung mah daerah kabupatennya itu, kalau enggak Bandung Baratnya itu, ya itu daerah Saitama itu gitu. Nah itu agak lumayan susah sih nyari nyari tempat makan atau cari produk halal gitu ya. Nah, caranya ya tadi
Kalau saya sih masak sendiri akhirnya Pak Jam. Jadi Aduh. beli beli sayur gitu ya. Kalau enggak beli beli stok daging dari misalkan dari Shinokubo nih, kalau Shinokubo ada nama satu tempat jualan, ada tempat jualan Hmm. daging orang Arab, orang Pakistan itu udah jelas halal ya, Hmm. udah ada itu. Kita beli stok misalkan untuk seminggu gitu, simpan di freezer aja. Nah itu kita masak sendiri. Nah kalau di luar, saya sangat jarang makan di luar karena apa pertimbangannya bukan karena halal dan haramnya, kadang-kadang mahalnya itu. Gitu ya. Jadi satu kali makan tuh kalau di restoran tuh bisa 200.000 loh. Kalau Hmm. dirupiahkan ya. Artinya jangan berpikir rupiah kalau lagi di sana gitu ya. Hmm. Nah, makanya kalau makan di luar saya biasanya dengan senpai ini, dengan senior saya yang memang sudah tahu, sudah ngerti kanji dan lain-lain gitu ya. Hmm. Tinggal nanya aja nih, gimana Kang gini. Ini halal nggak? Halal gitu. Ketika dimakan rada gurih-gurih, wah baiklah lah nanya bagi babian. Oh, ternyata kieu rasana gitu ya. Oh iya gitu. Tapi memang kalau untuk makannya sangat jarang. Terus kalaupun makan di luar, saya suka ngajak, ya diajak senpai lah, diajak Hmm. orang sudah lama di sana dan ngerti gitu. Kemudian banyak sekali orang Indonesia yang memang stay di sana Hmm. bekerja ataupun dia ngambil S3 ya. Kebanyakan kalau saya sih temennya yang ngambil S3 gitu. Hmm. Jadi mereka udah pinter-pinter kanji biasanya, apalagi yang ngambil jurusan bahasa Jepang itu udah pasti pinter lah kanjinya. Nah, kalaupun nanya belajar dan lain-lain itu suka ke itu ke senior saya itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi misalkan beli roti, beli apa kita kan nggak tahu tuh Hmm. eh, roti itu mengandung apa. Nah, lihat dulu sama dia kanjinya dan lain-lain. Oh aman, beli Hmm. beli gitu. Nah, beli makanan lainnya gitu dia yang rekomendasikan gitu, dia Hmm. yang ngerti lah. Nah, kalau yang pengen aman sih memang masak sendiri ya. Yang pertama aman dari segi saku gitu. Jadi lebih Ekonomis, murah ternyata. ekonomis. Ya, lebih ekonomis gitu ya. Jadi unggal poe teh tuang teh jeung ieu we jeung cumi deui gitu nya. Udah lebih murah, yang murah. Jadi kalau di sana yang fresh kayak ikan laut yang masih hidup, nah itu dijual tuh di mall-mall. Oh. Cuman harganya mahal. Heeh. Jadi tempat khusus kita bisa ngambil ikan yang masih hidup Pak Jam kalau di Jepang juga yang sudah didinginkan. Nah kalau yang pengen murah sih beli yang didinginkan itu, Hmm. harganya beda lah. Hmm. Nah kita bisa simpan, bisa nanti kita masak sendiri. Terus kalau masak sendiri itu lebih lebih murah ya, selain lebih meyakinkan ya lebih murah jatuhnya gitu ketimbang kita di luar. Itu mungkin. Tapi Hmm. kalau ya untuk wisata dan kunjungan dan lain-lain sih nggak. Nampaknya kalau ada guide, nanti guide juga yang Hmm. nunjukin gitu ya. Kang, Nah kalau yang kuliah lama, nanti belajar lah di sana kan banyak senior juga ya, banyak senpai dan lain-lain. Terus ada juga kalau enggak, biasanya suka ada forum-forum yang apa namanya menawarkan hmm. akan halal gitu ya. Adalah ikut ikut di forum itu kita bisa beli gitu. Hmm. Dengan harga spesial juga biasanya. Ya. Kang, Seperti itu Jam mungkin. pertama kali nyobain sushi mentah teu kumaha kan? Enak sih, kecuali yang telur ikan itu. Asa Saya gila paling gitu. tidak suka. Ya, saya paling tidak suka yang telur ikan itu udah ini nggak apa, udah langsung enak lah gitu ya. Hmm. Makanya kalau ada biasanya mereka tuh kalau ada pesta dan lain-lain itu menjamukan sushi gitu ya. Nah saya kalau paling senang ikan tuna tuh yang merah tuh. Hmm. Kalau itu kene Dicelup ya kan ya masih ke apa ya? Ada ke saus soyu bisa, kan? kalau nggak dikasih wasabi gitu. Tapi wasabi saya juga agak jangan terlalu seneng ya. Lada sih nanya. Jadi tidak asa balsem atau Iya nya. ada gitu Ya loh. ada bisa Jadi gitu. sesuatu yang lain lah. Kan kalau sambal mah ngeunahnya tarasi bau-bau oke gitu nya. Iya mah juga Itu balsam. lain aja lah gitu. Jadi itu merasakan asa balsem itu ada panas, ada baunya ada seperti itu gitu ya. Terus Hmm. rupanya ge heboh gitu. Nah, memang saya sih jarang makan semenjak pas coba, aduh nah deh lewat dulu gitu. Kecuali ya
Soyu pun itu bukan kecap ternyata ya, kayak cairan apa ya. Nah, kalau kecap kan ada dua ya biasanya. Kalau di kita ya, ada yang manis, ada yang asin. Nah, kalau di sana sangat jarang kecap manis gitu. Asin. Kecapnya juga ada kan ya gitu aja, asin seperti itu ya, soyu itu seperti itu. Kang, Itu. satu lagi Kang. Kan Ya. Jepang tuh dikenal dengan budaya minum teh Kang ya. Si teh jadi hal anu rada-rada sakral gitu nya. Di kita mah kan bikinnya sate kobadag nih. Kang sempat kan nyobain teh yang pagi-pagi akan minum sedikit gitu dengan budaya mereka, sempat kan nyobain gitu kan? Wah, itu mah harus ikut khusus. Itu teh sampai cangkeng gitu. Enggak, kalau yang event khusus enggak, cuman di kampus sempat ada semacam bungkasai. Bungkasai itu apa ya? Ya semacam event festival inilah Jepang gitu ya. Nah, ikut minum apa kalau memang resminya itu sangat ketat ya, sangat ketat dalam artian kita harus mengikuti manner mereka, dalam artian kita duduk nunggu gitu ya, so kakinya juga dilipat gitu. Pokoknya mah pakai baju adat kan ya? Gimana? Ya pakai baju adat gitu minumnya tuh Kang ya. Kalau yang kalau memang resminya mah, tapi kalau pas bungkasai sih enggak. Kalau bungkasai sih cuma ikut ya liatin cara buatnya, terus kita tipin gitu ya, enggak ikut. Kan itu aturannya ketat tuh, biasanya harus nunggu lama gitu ya, diulek dulu dan lain-lain. Nah, kalau itu mah saya ikutnya ketika ya lihat proses, tapi enggak sampai duduk ngelipet gitu, biasa aja gitu ya. Terus ikut minum juga gitu. Memang sih sampai sekarang saya belum merasakan lagi teh yang serasa seperti itu gitu ya. Nampaknya khusus kayak gitu. Saya coba beli juga nih yang ada di urang di Alfamart gitu ya, yang sudah jadi dibungkus gitu yang serbuk. Tapi tidak lain, rasanya lain gitu. Apa namanya, taste-nya lain lah pokoknya. Terus kayak sekarang ada nih di Bandung onigiri gitu ya, di stasiun dan lain-lain. Itu rasanya beda. Beda ya? Beda karena berasnya juga mungkin ya. Berasnya juga beda. Jadi saya kalau ngerasain ini ya cuma saya biasanya kalau lagi rindu ke Jepang, nggak ada orang ke Jepang. Biasanya suka ngajak kan nitip ke teman gitu ya. Beli onigiri, kalau enggak semuanya ngajakan kalau pas ke Bandung nyimpang lah di Yomat gitu yang jual onigiri untuk beli onigiri itu, tapi pas dicoba ya lain sih rasanya, beda rasanya. Termasuk di sini apa sushi yang ada di Bandung kan ada beberapa banyak gitu ya, lain sih, enggak apa namanya, taste-nya lain gitu dibanding yang memang harus ke Jepang gitu ya kalau mau nyobain asli nama gitu ya. Apa biar semuanya apa namanya tersemangati untuk berangkat ke sana, ya pengen nyoba teh Jepang yang asli, terus sushi yang benar-benar Jepang asli, ya harus berangkat ke sana karena walaupun bahannya misalkan diambil dari sana, ketika proses katanya ya, ketika proses pendinginan, terus proses bawa ke sini juga ternyata terjadi perubahan katanya ya. Dan saya merasakan itu dari baunya gitu ya, bau nasinya, bau itu tuh beda lah yang asli sana dengan di sini gitu. Sushi, onigiri dan lain-lain. Itu Jam. Siap Kang, ini pertanyaan terakhir ya, Karawas Waktos terus tabu 11. Ya. Kang, ini kalau misalkan kita udah ada niat kuliah ke luar negeri ya, ke Jepang ya salah satunya, berarti kan kita harus tetap nyari-nyari informasinya. Tapi kalau lihat gitu mah kayak Mitsubishi sebenarnya ada beasiswa dari Mitsubishi gitu ya, perusahaan-perusahaan besar ada. Jepang ada ya. Menyediakan itu Kang ya? Ada tiap tahun ada biasanya. Apalagi dari Jepang yang mau busho itu ada tiap tahunan, dibuka tiap tahun. Atau nih, saya belum nyari lagi yang waktu pandemi. Masih ada enggak? Tapi kayaknya masih ada deh, tiap tahun ada. Cuman memang persyaratannya sekarang kalau nggak salah ya, umur juga dibatasi dan lain-lain gitu ya. Tinggal dilihat aja di apa namanya, di web mereka.
Yang yang kadang-kadang kita tidak tahu itu karena kita tidak mencari. Sebenarnya banyak peluang yang mereka sediakan gitu ya, termasuk dari JICA dan dari swasta itu dari Mitsui lah. Grupan Mitsui itu kan hanya sekedar Mitsubishi aja, banyak. Ada banknya juga. Jadi itu mereka tiap tahun hampir puluhan orang Indonesia dan negara lain itu dikasih beasiswa untuk belajar di negara mereka. Kebetulan saya bukan kemarin, waktu dulu dengan itu ada orang Bandung, Kang Diki namanya, dia dapatnya dari Mitsui, gede tuh, itu bisa sampai 30 juta tuh per bulan beasiswanya gitu. Jadi bisa nabung lah, makanya hemat-hemat di sana, jangan terlalu banyak Ryoko gitu. Ryoko tuh jalan-jalan ya. Ditabung juga biar di sini bisa beli sawah gitu. Pulang teh Kang ya. Gitu. Kalau dari swasta gitu beasiswanya gede, cuman memang ya tadi ketat lah ininya seleksinya lumayan ketat gitu, seperti itu. Kang, satu lagi terakhir ya Kang. Kang, menurut Kang Budi, anak muda atau misalkannya mahasiswa perlu sekolah ke luar negeri deh Kang? Buat apa sih selain katakanlah banyak kan ada yang motif itu prestis di luar negeri mau kumaha, tapi yang Kang Budi rasakan kenapa sih perlu sekolah di luar negeri gitu kan? Iya, kalau sekolah ke luar negeri itu kalau menurut saya nih ya harus, karena kita bukan hanya sekadar ngajar gelar, bukan hanya sekadar kita mau lulusan luar negeri, jangan. Kita tuh dapat budaya baru loh, itu yang paling penting. Yang kedua, silaturahmi kita tuh makin luas. Ternyata saya selama ini hidup di Bandung gitunya, berangkat ke sana, sing horeng luasnya negara teh tiga rupa-rupa jelema teh gitunya. Aya nu bau apa namanya? Kalau Eropa kan khas gitu ya, Pakistan juga khas, tiap orang beda-beda, Afrika khas gitu ya. Ini maaf nih ada ini ya. Cuman dari baunya pun beda itu maksud saya. Nah, untuk yang muda-muda nih, urah kurung batok teh cukup naon ya, orang kuliah di lagi cukup, jangan, coba cari peluang, dan itu banyak tiap tahun ada gitu ya. Mumpung masih muda nih, pertama yang ya S1 S2 lah gitu ya, coba belajar di luar, karena dengan belajar di luar kita dapat pemahaman atau perspektif yang baru. Ternyata contoh, saya ngobrol dengan orang India, mereka itu punya teknologi seperti apa di bidang pertanian, di bidang yang lain seperti apa. Yang saya tuh perspektif saya teh cigah kieu meureun. Ternyata lo beda, bukan seperti itu. Kalau di negara Jepang tuh seperti ini. Contoh di negara Jepang kenapa mekanisasi yang sangat tinggi, karena sudah jarang anak muda yang mau jadi petani. Terus minus juga populasinya juga mereka tuh. Jadi tiap tahun tuh berkurang mereka tuh, kalau di kita kan surplus ya, nambah terus. Kalau di mereka tuh banyak yang meninggal dibanding yang melahirkan. Nah, kenapa mekanisme pertanian jadi penting di mereka? Karena mereka kurang orang. Terus yang bertani itu biasanya orang-orang pensiun gitu ya. Lah udah balik lagi ke kampung, kalau nggak dia bertani di pinggiran kota, itu kan udah tenaganya udah kurang. Makanya sistem mekanisasinya itu sudah sampai robot ya sekarang tuh. Jadi kayak nyemprot dan lain-lain tuh kalau di Hokkaido udah jarak nggak pakai gini lagi. Kalau di kita kan dipanggul, di sana mah enggak, udah pakai mesin aja tuh, udah pakai GPS dan lain-lain. Pokoknya yang punya tinggal duduk aja di modern Kangnya ininya. Modern lah, karena ya tadi salah satunya selain lahan yang luas, juga sudah sangat terbatas lah orang-orang muda, karena orang muda di Jepang tuh senangnya lari ke kota gitu. Jadi mereka cari pekerjaan di kota, kalau namanya udah tua, udah pensiun, baru mereka balik lagi ke desa gitu, seperti itu. Jadi gini, maksud saya kenapa kita harus belajar di luar negeri? Yang pertama ya tadi, coba cari perspektif yang lain lah. Maksudnya ternyata dunia itu luas gitu ya. Di Bandung itu segede Bandung ngumpul gitu ya. Ketika kita keluar negeri, kita banyak belajar yang baru, tingkah laku orang gitu ya, terus gaya hidup dan lain-lain, terus teman juga nambah nih. Jadi saya kalau misalkan mau ke
Nigeria saya ada teman gitu. Mau ke Mauritania ada teman gitu, teman kuliah ya bukan. Jadi maksudnya tadi memperluas silaturahim Ya. lah. Jadi kalaupun mau misalkan kita ada mau dikersakan ku Allah misalkan kudu ke mana gitu ulin ya kita tinggal kontak. Ini kayak sekarang saya masih ada teman juga di Jepang. Jadi mereka tuh udah kalau mau ke Jepang ya sebenarnya kalau mau ya tinggal apa namanya? Tinggal kontak mereka gitu. Yang sare-sare wae minimal dituduhkan lah di mana tempat murah gitu Pak Jam lah. Gitu nah. Apa? Salah satu keuntungan kenapa kita harus coba ulah disayang wae kita harus terbang ke apa dunia lain yang lebih luas lah gitu ya. Misalnya ajol-ajolan teh bahasa naon sih. Cuman ya dikersakeun lah ku Allah. Itunya kita bisa belajar lagi. Walaupun udah beberapa teman yang satu angkatan sudah ada yang S3 lagi gitu, udah ke Jepang lagi, ke Belanda, ada yang ke India gitu ya. Ambil tiganya. Kalau saya sih belum dikersakeun urangnya da can rezekina meureun. Rencana kamu? Tapi kalau udah tadi bilang mumpung muda ulah ulun, aduh bahasa mana uleunnya. Coba dicari peluang, dicoba dan terugi nyoba mah. Saya kan dulu gambling oke bahasa Inggris teu pati alus gitu nya. Hirup di kampung bawa bahasa Inggris kan di kota mah kan sok dileskeun meureun ku kolotna di kampung mah sapangi-pangi we meureun gitu nya. Nah, tidak rugi mencoba, melamar itu untuk pengalaman. Kalau gol ya alhamdulillah gitu ya. Banyak ya apa namanya? Orang-orang yang maksudnya dia tuh mau berusaha akhirnya bisa sukses lah berhasil dapat beasiswa dan bisa ke luar negeri gratis gitu ya, dibiayain malah dikasih uang saku. Itu mungkin yang paling penting sih bukan hanya sekedar gelar, melainkan kita dapat budaya baru, dapat pengalaman, banyak teman gitu ya. Dan sangat membantu lah untuk kalau kita ada perluan informasi dan lain-lain kita tinggal kontak aja yang teman kita yang ada di luar itu. Itu sih yang saya rasakan. Ya, Pak Bud. Kang hatur pisan waktosna sharingna dinten ayeuna ya mudah-mudahan sih teman-teman atau adik-adik yang dengerin podcast ini termotivasi lah gitu Kang. Karena ya bicara cita-cita mah kan pasti mungkin setiap orang ada gitu Kang ingin kuliah luar negeri lah biar nyoba hal baru, hal-hal kayak tadi terus ketemu banyak teman internasional Kang ya. Sampai ke Nigeria juga aduh. Benar-benar teman-teman tuh jadi beraneka ragam gitu kan ya. Lanjut. Penting bener jangan apa kurung batokeun teh nya harus perbanyak silaturahmi Kang ya. Mungkin harusnya terus nyari informasi lagi yang baru. Kang hatur nuhun Kang waktosna Kang ya. Pamit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.